Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan kelas C1 dan selamat pagi kepada teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai reaksi gelap fotosintesis tanaman C3, C4, dan CAM. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Alfiatul Rahmani Azharo, kemudian ada Danila Ateke Chandika Putri, Dapati Primagea, Dewi Rafida Hanun, Dava Agung Rafi, Fairuz Husna Aida, dan Fatmawati. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Dimulai dari definisi. Fotosintesis adalah proses mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Kloroplas adalah tempat proses fotosintesis pada tanaman. Dalam pembahasan tentang proses fotosintesis, ada dua istilah yang dikenal, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Kedua reaksi ini menunjukkan reaksi cahaya dalam proses fotosintesis tanaman. Cahaya menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pertumbuhan dan fotosintesis tanaman. Pengertian reaksi gelap. Pada fotosintesis, reaksi yang terjadi meliputi reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang merupakan proses dalam fotosintesis yang menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Reaksi terang tidak menghasilkan gula atau glukosa. Pembentukan gula terjadi pada tahap kedua fotosintesis, yaitu reaksi gelap atau dikenal dengan siklus Calvin. Tahapan kedua setelah reaksi terang adalah siklus Calvin atau reaksi gelap. Reaksi ini merupakan reaksi kimia untuk mengubah karbon dioksida dan komponen lainnya menjadi gliseraldehida 3-fosfat atau G3P yang kemudian digunakan untuk membentuk glukosa. Selanjutnya, pada tanaman C3, C4, dan CAM ditemukan beberapa perbedaan. C3 dapat dilihat pada semua tanaman fotosintesis, sedangkan C4 diikuti oleh tanaman tropis dan CAM oleh tanaman kondisi semi kering. Setiap jenis tanaman memiliki persamaan dan perbedaan pada reaksi gelapnya. Persamaan dan perbedaannya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Next. Baik, yang pertama adalah reaksi gelap pada tanaman C3. Jadi tanaman C3 adalah tanaman yang mendominasi sebagian besar tanaman di bumi. Tanaman 3 menggunakan siklus Calvin sebagai mekanisme mereka untuk reaksi gelap dalam fotosintesis. Nah, pada saat siklus Calvin ini, senyawa stabil pertama yang diproduksi dalam siklus Calvin yaitu 3-fosfogliserat, sehingga lintasan tersebut dinamakan C3. Pada dasarnya tanaman C3 lebih adaptif pada kondisi kandungan CO2 atmosfer tinggi. Tumbuhan tipe C3 ini tidak memiliki adaptasi fotosintesis untuk mengurangi laju fotorespirasi. Mangga, padi, gandum, dan kedelai merupakan beberapa contoh tanaman C3. Next. Nah, reaksi Calvin ini ditemukan oleh Melvin Calvin dan Andrew Benson, sehingga dinamakan reaksi gelap. Itu disebut juga reaksi Calvin-Benson. Siklus Calvin terjadi pada bagian klorofil yang tidak berpigmen, yaitu stroma, sehingga tidak membutuhkan cahaya, dan memanfaatkan ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang sebagai energi reaksi, dan juga CO2 sebagai bahan reaksi gelap. Secara umum, tahapan reaksi gelap terdiri dari 3 fase, yaitu fiksasi CO2, reduksi, dan juga regenerasi RUBP. Nah, ini merupakan skema siklus Calvin yang penjelasannya yaitu reaksi gelap dimulai dengan pengikatan 6 molekul CO2 ke 6 molekul gula 5 karbon, yaitu ribosa 1,5 bifosfat dikatalisis oleh enzim ribosa bifosfat, karboksilasa atau oksigenasa yang disebut juga enzim Rubisco, yang kemudian membentuk 6 molekul gula 6 karbon. Selanjutnya, molekul 6 karbon ini tidak stabil, maka dari itu harus dipecah menjadi 12 molekul 3 karbon, yaitu 3-fosfogliserat yang kemudian difosforilasi oleh 12 ATP membentuk 1,3 bifosfogliserat. Nah, 1,3 bifosfogliserat ini difosforilasi lagi oleh 12 NADPH membentuk 12 molekul gliseraldehida 3-fosfat atau PGAL. 2 PGAL digunakan untuk membentuk 1 molekul glukosa ataupun jenis gula lainnya,
sedangkan 10 molekul lainnya difosforilasi oleh 6 ATP untuk kembali membentuk 6 molekul ribolusa 1,5 bifosfat. Nah, proses pengikatan CO2 ke RBP disebut sebagai proses fiksasi, sedangkan proses pemecahan molekul 6 karbon menjadi 3 molekul karbon disebut reduksi, dan proses pembentukan kembali RBP dari PGAL disebut regenerasi. Next. Berikut merupakan skema dari reaksi gelap. Jadi, enzim PEP karboksilase akan menangkap CO2 dan menggabungkannya dengan fosfoenol pirufat menjadi oksaloasetat yang merupakan molekul berkarbon 4. Nah, penangkapan CO2 ini terjadi di mesofil daun. Kemudian molekul berkarbon 4 ini akan diubah menjadi malat dan menuju sel seludang pembuluh atau bundle sheet cell. Kemudian melepaskan CO2. Setelah dilepaskan, CO2 akan menjalani siklus Calvin di sel seludang pembuluh tersebut dan menghasilkan karbohidrat. Selanjutnya. Baik, tanaman C4 ini pada reaksi gelap berangsung melalui jalur yang bernama Hertzsprung. Senyawa yang terbentuk pada reaksi ini ialah asam oksaloasetat dengan 4 atom karbon. Contoh dari tanaman C4 terdapat tebu, jagung, dan sorghum. Tanaman C4 ini memiliki anatomi yang unik disebut dengan anatomi Krebs. Anatomi ini memiliki seludang parenkim yang berada mengelilingi ikatan pembuluh dan memisahkan sel-sel mesofil. Selanjutnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, reaksi gelap dalam tanaman C4 ini terjadi di dua sel yang berbeda. Penangkapan CO2 terjadi di sel mesofil daun, sedangkan siklus Calvinnya terjadi di sel seludang pembuluh. Hal ini akan menjadikan konsentrasi CO2 di seludang pembuluh selalu lebih tinggi, sehingga mencegah terjadinya fotorespirasi yang kurang menguntungkan. Tumbuhan C4 umumnya hidup di tempat dengan kondisi cuaca yang panas dengan intensitas matahari yang tinggi. Selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah reaksi gelap pada tanaman CAM. Pada tanaman CAM ini kurang lebih hampir mirip dengan tanaman C4. Perbedaannya yaitu pada CO2 di sitoplasma sel mesofil itu diikat oleh enzim PEP atau fosfoenol pirufat karboksilase. Jadi bukan diikat oleh RUPP dengan atom C3. Next. Pada tanaman CAM, pembentukan asam malat terjadi pada malam hari. Selain membentuk asam malat, juga terjadi penguraian gula, pati, dan juga polimer glukosa yang mirip dengan pati. Dalam kondisi kering, stomata pada malam hari akan terbuka untuk mengabsorpsi karbon dioksida dan menutup pada siang hari untuk mengurangi transpirasi. Mekanisme fiksasi CO2 mirip dengan tanaman C4, yaitu hanya terjadi pada malam hari dan energi yang dibutuhkan diperoleh dari glikolisis, enzim PEP, dan RUBP karboksilase. Namun pada kondisi yang cukup kondusif di lingkungan, banyak spesies CAM mengubah fungsi stomata dan karboksilasi seperti tanaman C3. Next. Baik. Tanaman CAM juga mempunyai metode fisiologis untuk mereduksi kehilangan air dan menghindari kekeringan. Tidak seperti umumnya, kelompok tumbuhan ini membuka stomata pada malam hari dan menutup pada siang hari. Pada malam hari, stomata membuka fiksasi CO2, membentuk asam oksaloasetat dan malat oleh enzim PEP karboksilase. Stomata yang menutup pada siang hari membuat tumbuhan mampu menekan penguapan sehingga menghemat air, tetapi mencegah masuknya CO2. Dekarboksilase melepaskan CO2 yang selanjutnya digunakan pada siklus Calvin. Saat stomata terbuka pada malam hari, CO2 di sitoplasma sel-sel mesofil akan diikat oleh enzim PEP karboksilase, jadi bukan diikat oleh RUBP dengan atom C3. Dengan bantuan PEP karboksilase, CO2 difiksasi oleh PEP sehingga terbentuk asam oksaloasetat.
Jadi perbedaan reaksi gelap dari C3, C4, dan CAM itu dapat dilihat dari tempat terjadinya. Tempat terjadi pada tanaman C3 terjadi pada bagian klorofil yang tidak berpigmen. Sedangkan pada tanaman C4 terjadi di sel seludang pembuluh. Dan tanaman CAM terjadi pada stroma. Senyawa pertama yang dibentuk pada tanaman C3 adalah 3-fosfogliserol 3 atom C. Pada tanaman C4 adalah atom oksalasetat sama seperti tanaman CAM. Dan selanjutnya, untuk enzim pertama yang menangkap CO2 pada tanaman C3 adalah enzim Rubisco. Pada tanaman C4 dan CAM merupakan enzim yang sama, yaitu PEP karena dan kemudian ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam buku kita ini. Sekian presentasi kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman atas materi yang telah disampaikan, dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menyimak apa yang kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Untuk pertanyaan dan diskusi, mungkin bisa disampaikan melalui kolom chat atau disampaikan langsung, seperti itu. Sekian dari kami, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.